Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Joko Edi. Pertanyaan tersebut diajukan di dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Mata Batin Tingkat Akhir Q&A. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Hadir Madura Pamekasan. Izin tanya, Guru Syekh Jati Channel. 2 kali mimpi didatangi orang tua, disuruh mengamalkan zikir lengkap, diperagakan tata caranya. Yang ingin mengamalkan tapi takut tanpa tanya pada ahlinya. Menunggu respon Tuan Guru Syekh Jati Channel. Dua kali mimpi didatangin orang tua, disuruh mengamalkan zikir lengkap, dipraktekkan dengan tata caranya. Bahwa di dalam setiap pribadi yang mulai benar-benar bersih, mulai benar-benar tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah, pasti akan selalu mendapatkan pesan-pesan gaib atau bisa dikatakan ilham, yang bisa dikatakan itu adalah ilmu-ilmu gaib dan lain sebagainya. Seperti contoh yang sudah didatangi sosok orang tua, lagi sosok orang tua yang mungkin berpakaian bersih, berjubah ataupun yang lain. Ada juga sosok manusia yang bercahaya, ada juga sosok cahaya saja. Kemudian ada juga tanpa terlihat sosok orang tersebut, tapi beliau mampu menjelaskan ilmu tersebut. Jadi banyak sekali figur-figur atau penampakan-penampakan atau media-media pesan untuk meyakinkan kita bahwa ilmu tersebut bisa turun dan bisa kita miliki. Dan menurut saya pesan tersebut bisa saya katakan asli, tapi menurut versinya masing-masing. Ada versi kodam, ada versi titisan, kemudian ada juga versi pribadi yang keluar dari pribadi kita sendiri. Artinya memang pribadi kita dalam diri kita yang memberikan. Ada juga versi yang tertinggi yang saya katakan tidak terlihat sosok, tapi pesan itu sampai dan kita jelas bisa menerimanya tanpa sosok, tanpa ada penampakan apapun, tapi sampai bisa kita terima maksudnya. Menurut aku yang terdalam adalah pesan yang tanpa memiliki sosok, tanpa ada sosok, tanpa ada tubuh, tanpa ada jasad, tanpa ada bentuk yang memberikan pesan-pesan tersebut kepada kita. Mengapa demikian? Jika itu cahaya, sosok cahaya mungkin yang menurut kita sangat terang, bisa dikatakan ini adalah dari sudut pandang sukma. Tapi pada sosok yang tidak bercahaya, tidak memiliki rupa, tidak memiliki bentuk apapun, itu adalah sesuatu yang paling dalam, yang paling tinggi, yang paling mendasar dari seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Ini melambangkan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak mampu terbaca. Maksudnya wujud jasadnya tidak ada, tapi pesan itu sampai. Menurut aku itu adalah bahasa ruh. Jika yang bercahaya tadi adalah bahasa sukma, maka yang tanpa suara itu, tanpa suara, tanpa jasad, tanpa wujud, itu adalah suara dari pesan dari ruh, alam yang terdalam, yang dimana sudah ditegaskan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Artinya sesuatu itu adalah sangat dalam sekali. Jika kita masuk di dalam kondisi ini bagus,
Artinya di dalam zikir kita, di dalam perjalanan spiritual kita, kita masuk ke alam ruhani, kita mampu bersentuhan dengan sisi ruhani. Sisi ruhani tersebut memberikan pesan kepada kita yang benar-benar mampu membaca pesan itu untuk kita laksanakan. Menurut aku ini adalah yang paling sempurna, yang paling tinggi, paling hak untuk kita yakini dan untuk kita jalankan. Untuk mencapai pada tahap ilmu tersebut, seseorang harus mampu mensucikan 7 piranti diri di dalam hidupnya. Mungkin secara lahiriah mutih 7 kali atau apa, tapi pada hakikatnya tujuan dari ritual adalah untuk mensucikan 7 lapis piranti diri manusia. Para sahabat semua, jadi pada saat aku tadi ingin melakukan zikir tersebut atau aku ingin melakukan menjalani ilmu tersebut, artinya di dalam perjalanan spiritual saya mendapatkan sebuah penawaran, sebuah ilmu, dan ilmu tersebut menurut saya sesuatu yang sangat dalam dan sangat bagus, bukan dari pengaruh ilmu titisan atau ilmu kodam atau ilmu yang di situ. Pada saat aku mengambil penawaran tersebut, kemudian saya laksanakan, saya jalani, menjadi sukses, menjadi berhasil penguasaan terhadap ilmu tersebut, maka terhenti perjalanan spiritual saya di ilmu tersebut. Jadi ibarat kata seperti ini, saya akan berangkat kerja, tapi di tengah perjalanan saya mampir ke Indomaret atau Alfamart atau ke warung, dan saya menjadi suka dengan apa yang dijual di situ. Akhirnya saya lupa dengan tujuan awal untuk pergi kerja, dan saya terhenti di situ ingin membeli semua barang yang ada di situ. Keinginan akan semakin timbul, keinginan akan terus timbul. Artinya di dalam perjalanan spiritual seseorang akan ada penawaran-penawaran yang sangat bagus, sangat menggiurkan, sangat menggoda sisi iman manusia untuk melanjutkan perjalanan spiritual kita. Boleh kita katakan ini kan dari pribadi, ini dari Allah, benar, ini dari Allah. Tapi dengan adanya sesuatu dari Allah yang diberikan kepada kita, maka itu akan menjadi potensi untuk kita terlena di situ. Kita akan lupa dengan tujuan awal kita, kembali kepada Allah, bersatu dengan Allah, tapi kita akan memiliki sebuah kebanggaan, memiliki sebuah kemampuan, memiliki sebuah kesenangan, yaitu ilmu, dan kita akan mempelajarinya itu. Setiap orang memiliki ilmu, setiap orang menggunakan ilmu, maka akan selalu mencapai kepada kesempurnaan. Dan tahap kesempurnaan sebuah ilmu tidak mudah, akan banyak fase-fase yang dilakukan untuk sampai pada ilmu itu sempurna. Artinya jalan pikiran kita akan terfokus di situ. Jadi sedikit beda ya, jika ilmu itu kita laksanakan padahal ilmu itu sendiri ada dari Allah, maka kita akan berhenti di situ. Ini akan terjadi secara otomatis tanpa kita sadari. Kemudian jika kita mengabaikan ilmu yang ditawarkan itu dan kita tinggalkan, kita lanjut kepada pendekatan diri kita kepada Allah, maka pemikiran kita juga akan memikirkan bagaimana kita untuk lebih dekat dengan Allah, menjadi terlupakan dengan ilmu tersebut. Jadi ini adalah sebuah titik balik yang bisa dikatakan ini adalah sebuah persimpangan jalan di dalam perjalanan seorang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.